Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kemampuan armada kapal cepat rudal atau KCR-nya saat ini. Indonesia saat ini mengoperasikan berbagai jenis KCR dengan ukuran mulai dari 40 meter hingga 60 meter. Namun, kapal-kapal ini memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan dengan rata-rata kecepatan maksimum hanya 28 knot. Angka ini tentu jauh lebih rendah dibandingkan dengan KCR negara-negara maju yang dapat melaju hingga 40 atau 45 knot lebih. Kecepatan yang lebih tinggi sangat penting dalam operasi laut modern, terutama untuk taktik hit and run yang memang menjadi ciri khas dari kapal sekelas KCR dalam peperangan maritim. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia tengah berupaya mendapatkan solusi dengan mengakuisisi kapal KCR 70 meter dari Turki. Kapal ini menggunakan sistem propulsi Codlak atau Combined Diesel and Gas yang memungkinkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik sekaligus memberikan kecepatan tinggi. Dengan sistem ini, kapal dapat mencapai kecepatan hingga 40 knot, menjadikannya sebagai salah satu KCR tercepat di kelasnya. Pemerintah Indonesia berharap bahwa dengan pembelian 2 unit KCR 70, hal tersebut akan memberikan peluang untuk mendapatkan transfer teknologi penuh sehingga teknologi tersebut bisa diadopsi dan juga diterapkan pada kapal-kapal produksi dalam negeri di masa depan. Namun ternyata, harapan ini tidak berjalan sesuai rencana. Turki secara resmi telah menolak untuk memberikan transfer teknologi penuh kepada Indonesia untuk KCR ini. Alasannya adalah nilai kontrak untuk 2 unit KCR 70 dianggap tidak sebanding dengan nilai teknologi yang diminta. Turki menganggap bahwa harga yang dibayarkan oleh Indonesia terlalu rendah untuk memberikan akses ke teknologi canggih seperti sistem Codlak. Akibatnya, meskipun kontrak untuk 2 kapal ini tetap berjalan, Indonesia tidak mendapatkan transfer teknologi yang diharapkan. Keputusan Ankara untuk menolak transfer teknologi ini tengah mencerminkan bagaimana negara-negara dengan industri pertahanan yang maju sangat berhati-hati dalam berbagi teknologi strategis. Sistem Codlak sendiri bukan hanya sekedar mesin, tetapi juga merupakan kombinasi dari teknologi manajemen daya, kontrol propulsi, dan desain kapal yang efisien. Tanpa akses penuh ke teknologi ini, Indonesia tetap harus mengandalkan desain kapal yang ada yang masih menggunakan sistem propulsi konvensional dengan kecepatan yang terbatas. Salah satu opsi lain yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan ini adalah menggandeng negara lain yang memang lebih terbuka terhadap transfer teknologi seperti Perancis ataupun Italia yang memiliki rekam jejak panjang bersama Indonesia dalam pengembangan kapal perang. Selain itu, Indonesia juga bisa berinvestasi dalam penelitian dan juga pengembangan teknologi propulsi sendiri meskipun hal ini memerlukan waktu yang lebih lama. Meski gagal mendapatkan TOT dari Turki, pembelian KCR 70 tetap memberikan manfaat bagi TNI Angkatan Laut. Kehadiran 2 kapal ini tentu akan meningkatkan kemampuan patroli laut Indonesia, terutama dalam menghadapi ancaman di perairan sengketa dan juga zona ekonomi eksklusif. Kecepatan adalah faktor kunci dalam peperangan laut modern, dan tanpa peningkatan teknologi, kapal-kapal Indonesia bisa tertinggal dari pesaingnya di kawasan. Nah, bagaimana menurut kalian?